Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wa atasimu bihablillah. Baik Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala pada ba'da zuhur kali ini kita dapat melaksanakan kajian. Mudah-mudahan seluruh amaliyah yang telah kita lakukan baik lahir maupun batin diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesalahan kehilapan yang pernah kita lakukan baik lahir maupun batin mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memenuhi di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri di dalam kitab Al-Gunyah li Thoribil Haq itu ada 3 makna. Saya perlu tanya dulu kepada jamaah, ketika mendengar bulan Rajab kira-kira bahagia atau takut? Ya, bahagia atau takut? Nah, hampir mayoritas umat muslim ketika datang bulan Rajab itu pasti merasa bahagia. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu benar 100%? Itu juga ada kekurangan. Karena di dalam kitab Al-Gunyah makna Rajab itu ada 3. Yang pertama, Rajab itu membahagiakan. Karena bulan Rajab itu dimustaq dari kalimat tarjib yang artinya ta'dim, berarti agung. Apapun amaliyah yang kita lakukan di bulan Rajab maka semua menjadi agung. Sedekah di bulan Rajab luar biasa pahalanya. Salat di bulan Rajab luar biasa pahalanya. Termasuk puasa bulan Rajab yang kadang-kadang menjadi persoalan dan pertentangan. Hadirin yang berbahagia, puasa di bulan Rajab merupakan puasa yang memang sangat penting bagi kita untuk dilakukan. Selain pahalanya luar biasa, walaupun hadisnya memang kadang-kadang ikhtilaf di antara para alim ulama. Ada yang menyatakan bahwa hadis ini dhaif, ada yang menyatakan bahwa hadis ini juga tidak masalah untuk diamalkan. Kenapa demikian? Ya, salah satu contoh misalnya Abu Thalhah, beliau sahabat Nabi yang selalu perang bersama Rasulullah SAW. Ternyata beliau 40 tahun melaksanakan ibadah puasa tanpa batal. Jadi kalau misalnya puasa ini dipersoalkan, toh di zaman Nabi juga ada orang yang rajin puasa, yaitu namanya Abu Thalhah. Kemudian sahabat yang kedua, umpamanya bagi seperti kita yang mungkin tidak bisa maksimal dalam melaksanakan amaliyah, ada contoh yang kedua, yaitu misalnya sahabat Rasul namanya Al-Bahili. Sahabat Al-Bahili, beliau adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW juga. 1 tahun beliau tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau datang setelah itu dalam keadaan sangat kering kerontang badannya. Sampai Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu kok dulu waktu bersama saya kamu gendut, kamu sehat, tapi sekarang kok kurus seperti ini? Kata Al-Bahili, saya ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Lalu amal apa yang kau kerjakan? Saya berpuasa setiap hari ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu jangan menyiksa diri, cukup 1 hari setiap bulan. Saya masih kuat ya Rasulullah. Coba 2 hari setiap bulan. Saya masih kuat ya Rasulullah. Coba kamu puasa 3 hari setiap bulan, datangnya bulan haram. Maka sekurang-kurangnya kalau kita mengikuti sahabat Rasulullah SAW, yaitu Al-Bahili, maka ibadah puasa di bulan Rajab itu tidak boleh kurang daripada 3 hari. Maka ada hadis lain yang menyatakan, sum awaluhu yauman wa ausatuhu yauman wa akhiruhu yauman. Puasalah di awal Rajab, di tengah Rajab, di akhir Rajab. Saya sendiri secara pribadi insya Allah setiap bulan Rajab biasanya 1 bulan, karena ada fadilah yang sangat luar biasa. Ketika orang mampu puasa 1 bulan di bulan Rajab, maka Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, ya waliyullah absiru bi karomatil udma wa ma karomatil udma adnadaru ilallahil jamil. Wahai wali Allah, bahagialah engkau karena mendapatkan bonus yang luar biasa, yaitu dapat bertemu dengan Allah yang maha sempurna. Jika tidak mampu 1 bulan, maka solusinya sum awaluhu yauman wa ausatuhu yauman wa akhiruhu yauman. Awal Rajab, tengah Rajab, akhir Rajab. Jadi kalau melihat di sini, maka betul bulan Rajab itu bulan yang sangat membahagiakan, karena bulan Rajab berarti tarjib yang artinya agung. Yang kedua, makna Rajab, jangan sampai kita tidak memperhatikan, karena bulan Rajab ini sangat menakutkan. Kenapa sangat menakutkan?
karena di bulan Rajab itu tarjimus syaiton hatta la ya'udul pihil mu'min, bahwa di bulan Rajab iblis setan semua turun menggoda manusia sehingga tidak ada seorang pun yang tidak tergoda oleh rayuan setan di bulan Rajab. Kenapa? Ulama menyatakan Rajab sahru jar'in wa Sa'ban sahru sakin wa Ramadan sahru isodin. Bulan Rajab bagaikan menanam, bulan Sa'ban bagaikan menyiram, bulan Ramadan bagaikan panen. Ditanam, disiram, dipanen. Menurut Bapak Ibu baik atau tidak? Ada enggak orang yang tidak panen, tidak nyiram tapi panen, tidak nanam, tidak nyiram tapi panen? Kira-kira ada atau tidak? Nah, aya lamun teu bangsat monyet. Nah, gitu, monyet mah tara melak, tapi lamun giliran aya buah asak naik. Nah, saya tanya ke jamaah seluruhnya, kira-kira Bapak rajin tadarus dari bulan Rajab atau pas Ramadan? Tadarus itu rajinnya dari Rajab atau pas Ramadan? Pas Ramadan berarti tidak nanam, tidak nyiram, langsung panen, apa namanya. Nah, itu yang harus kita jadikan bahan pertimbangan. Maka berarti tadarus di bulan Rajab itu nanam, tadarus di bulan Sa'ban itu menyiram, tadarus di bulan Ramadan adalah panen. Yang kedua diumpamakan oleh salah seorang ulama juga, Rajab litathhiril badan, wa Sa'ban litathhiril qalbi, wa Ramadan litathhilir ruh. Bulan Rajab untuk membersihkan dosa fisik, bulan Sa'ban untuk membersihkan dosa batin, dan bulan Ramadan untuk membersihkan dosa ruh. Pama lam yatur jasaduhu pi Rajaba lam yatur qalbuhu pi Sa'bana wa lam yatur ruhahu pi Ramadana. Barang siapa yang tidak bersih dosa jasadnya di bulan Rajab, maka sulit untuk bersih dosa hatinya di bulan Sa'ban, maka tidak akan bersih ruhnya di bulan Ramadan. Berarti istighfar Rajab untuk membersihkan dosa fisik, istighfar Sa'ban untuk membersihkan dosa hati, istighfar di bulan Ramadan untuk membersihkan dosa ruh. Tanggal 1 Syawal maka kita akan mendapat predikat minal aidina wal faizin, semoga menjadi orang yang kembali kepada kesucian dan beruntung. Maka kalau Bapak perhatikan, coba doa di bulan Rajab hampir umat muslim semua tahu, Allahumma barik lana pi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana. Itu tidak pernah ada doa seperti itu 3 bulan disatukan dalam bulan lain. Ya, kita umpamanya betapa senangnya bulan Januari karena tahun baru, tetapi kita kan tidak pernah Allahumma barik lana fi November wa Desember wa baligna Januari. Padahal Januari juga kita nanti sebetulnya, tetapi tidak ada doa seperti itu. Tapi Rasul memberi contoh, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa baligna Ramadana. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab, berkahkanlah kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi kalau ada hadis, walaupun hadisnya ini doib, man pariha biduhuli Ramadan haroma minan niron, barang siapa yang bahagia akan kedatangan Ramadan maka dia akan diharamkan masuk neraka. Bahagianya bukan pas besok mau Ramadan, tapi dari bulan Rajab kita sudah sambut dengan amaliyah ibadah. Yang ketiga kata ulama, Rajab karih wa Sa'ban kal gim wa Ramadan kal mator. Bulan Rajab bagaikan angin, bulan Sa'ban bagaikan mega mendung, bulan Ramadan bagaikan hujan. Umumnya ketika mau hujan itu datang angin, angin bergumpal menjadi awan, maka awan kemudian menjadi hujan. Di sunah sok aya keur panas menterang mentring aya hujan. Hujan naon namina eta? Hujan poyan. Teraskeun hujan poyan panai tuluina hujan poyan nyiwit ceuli. Biasana mah kitu pada sunah mah nya hujan poyan nyiwit ceuli. Kira-kira lamun hujan nyiwit ceuli lieur atawa henteu? Tuh nya ari hujan saena hujan, baiknya hujan nyiwit ceuli atawa nyokot payung. Nah, ini jadi persoalan. Jadi tiba-tiba bulan Ramadan semua amal dikerjakan, itu bagaikan hujan poyan nyiwit ceuli. Maka kita sambut datangnya bulan Ramadan dari bulan Rajab. Yang kedua, amaliyah yang paling utama dan ini memang sangat fenomenal, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Jangan pikir bahwa hanya kita saja mengerjakan sholat. Ternyata setelah saya baca misalnya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah,
orang yang pertama melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam, karena beliau dikeluarkan dari surga kemudian masuk di alam dunia. Sekian hari beliau tidak berani menatap ke atas karena malunya sama Allah. Bahagia karena selamat di dunia, maka dia sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua, orang yang pertama melakukan sholat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika waktu duhur dia mau menyembelih anaknya diganti oleh Allah dengan domba dari surga, sehingga anaknya selamat. Saking bahagianya beliau bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat di waktu duhur 4 rakaat. Sholat asar, orang yang pertama melakukan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau dikeluarkan dari perut ikan Hud, merasa bahagia karena selamat, maka dia sholat asar 4 rakaat sebagai media bersyukur. Kemudian waktu maghrib, Nabi Isa dikejar-kejar akan dibunuh oleh Yahudi, maka di waktu maghrib diselamatkan oleh Allah. Beliau bersyukur dengan melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, orang yang pertama melakukan sholat Isya 4 rakaat, karena beliau terpisah dengan anaknya, terpisah dengan istrinya, terpisah dengan adiknya yaitu Nabi Harun. Kemudian sedih melihat kekejaman Fir'aun, dan di waktu Isya semuanya selesai. Anaknya ketemu, istrinya ketemu, Nabi Harun bisa bertemu, dan Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merasa bahagia atas kesedihan tadi, beliau sholat Isya sebanyak 4 rakaat. Jadi sholat itu sebetulnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu sudah dilakukan, mungkin dengan praktek yang berbeda. Nah, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita perhatikan, bagaimana sholat yang paripurna. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la sholata illa bihuduril qalbi, tidak sempurna sholat seseorang kecuali dengan hadir hatinya. Maka di dalam hadis lain, idza qama ahadukum ila sholati yunazi rabbih, ketika seseorang mau menegakkan atau melaksanakan ibadah sholat, sesungguhnya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah. Sehingga Imam Ghazali menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 150 misalnya, as-sholatu munazatun kaifa takunu munazah ma'al goplah. Sholat itu menghadap kita kepada Allah. Bagaimana benar menghadap kepada Allah sementara kita dalam keadaan lupa. Artinya lupa kepada Allah dalam sholat, tetapi mengingat hal-hal yang lain. Maka penting bagi kita sekalian ketika melaksanakan sholat, hati ini hadir kepada Allah. Malam yahdur idakana lam yadkur. Tidak mungkin seseorang bisa hadir hatinya kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama sufi membagi zikir itu kepada 3, dan ini perlu kita kaji bersama. Adzikru ala salasati anwa'in, dzikrul lisan ma'al goflatil qalbi wa huwa dzikrul adah, wa dzikrul lisan ma'al huduril qalbi wa huwa dzikrul ibadah, wa dzikrul lisan ma'al huduril qalbi wa jamil jawari wa huwa dzikrul mahabbah wal ma'rifah. Zikir yang pertama, lisannya dikir, hatinya lupa kepada Allah, itu dikir adat. Bagi kita sebaiknya jangan di posisi itu. Kalau yang ketiga, nah ini yang luar biasa, lisannya dikir, hatinya dikir, seluruh anggota tubuhnya bisa melakukan dikir. Ini disebut dikir mahabbah dan ma'rifah. Inilah puncaknya daripada dikir. Setidak-tidaknya bagi kita seperti saya, kaum mubtadi, kaum yang sedang belajar, minimal di posisi nomor 2, dzikrul lisan ma'al huduril qalbi wa huwa dzikrul ibadah. Lisannya berdikir, hatinya pun berdikir. Maka di dalam lisan, dikir lisan disebut dikir jahar, dikir di dalam hati disebut dengan dikir khofi. Sedang apapun dimanapun keadaan kita, maka penting bagi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Tentu harus ada dampingan seorang guru, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa yajibu talabal hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin qabla pautil waqti inna dunya majru'atul akhirah wa malam yajru lam yahsud bil akhirah. Nah, kata beliau, penting bagi kita sekalian berupaya mencari guru yang bisa menghidupkan hati sehingga bisa dikir kepada Allah di dunia sebelum mati. Dunia tempat menanam, akhirat tempat panen. Artinya karena ada ungkapan dari ulama juga,
as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ini bukan hadis, tetapi ini ungkapan dari ulama. Sholat adalah alat naiknya. Jadi mi'raj itu alat naik. Sholat adalah alat naiknya bagi seorang yang mukmin. Artinya bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, yaitu dengan ibadah sholat. Sholat yang bagaimana? Yang tadi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholat seseorang kecuali hatinya hadir bersama Allah. Kenapa penting hadir ini? Hati ini penting hadir karena tabiatnya hati, al-qalbu idza dzakara tara ala madgurihi. Hati seseorang bila ingat sesuatu maka sampai kepada yang diingatnya. Coba Bapak Ibu sekarang ingat ke rumah, maka hati kita sudah ada di rumah. Tidak pernah berhenti di tengah jalan. Bapak ingat ke Jakarta, hati langsung sampai di Jakarta. Begitupun ketika kita ingat kepada Allah, maka al-qalbu idza dzakara tara ala madgurihi. Hati seseorang apabila ingat kepada sesuatu, tara ala madgurihi, maka terbang menuju yang diingatnya. Ketika ingat kepada Allah, berarti kita sedang menghadap kepada Allah dengan paripurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah. Ketika meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.